lagi di Bincang Teduh Show. Bersama saya James Udin. Perkenalkan diri ya sekarang mah. Nah, saya kedatangan tamu nih. Boleh dong diperkenalkan. Apa aja nih Kang yang di Nama kelas nomor urut. Nah, nama kelas nomor urut. Nomor absen. Oh, boleh diperkenalkan dulu aja. Halo, perkenalkan nama saya Farizal Nur Muhammad. Biasa dipanggil Ijal. Hijau. Ya. Saya lulusan STM, SMK 1 Cimahi, jurusan Broadcast atau TP4. Sekarang sih PFPT ya. Ya gitu aja. Nah, profesinya apa nih? Profesi kalau sebelumnya sempat jadi kayak creative director, retoucher foto model. Ya. Researcher foto model. Terus? Jadi sempat kayak waktu itu kayak ngarahin model-model yang photoshoot gitu loh. Jadi dan modelnya pun bukan model Indo gitu. Berarti luar negeri gitu? Iya, banyaknya kayak dari Brazil, dari Rusia gitu, terus dari bahasa Brazil kan. Bisa. Dari Ukraine gitu. Terus seru sih waktu itu kayak kita biasanya kayak waktu masa sekolah kan ngedirect talent itu kayak sama orang Indo gitu kan, kayak ya oke lah masih fine aja gitu kan. Pas kemarin kayak ngedirect orang luar nih gitu, bisa atau enggak, ternyata ya mau nggak mau harus belajar gitu kan, kayak seru aja gitu. Kita juga kayak banyak banyak cerita gitu, banyak tukeran pengalaman gitu di Indo kayak gimana, di negara sana kayak gimana gitu kan. Itu sih kan. Kalau yang pertama tadi itu apa sih, saya lupa lagi? Apa ya? Profesinya tadi Creative director. Nah itu teh apa? Di mana itu teh? Oh, itu di foto produk katalog. Foto Ya. produk katalog. Nah, di apa? Di daerah Bandung kah atau di mana? Ya, di Bandung. Di Geger Kalong. Geger Kalong. Nah, kalau kan tadi apa? Tadi saya lupa. Model apa? Tadi teh? Model buat photoshoot gitu. Nah, Ya. kalau ada sih pengarah Pengarah gaya. gaya. Nah, Ya. ada nggak hal menarik nih? Kan dari orang asing lah gitu. Hal menarik apa gitu? Ada nggak gitu? Bedanya mungkin sama ngarahin model di Indo. Ada yang ngeyel kah? Banyak banget kayak misalnya kita ngedirect nih. Kayak kita kan yang udah punya konsep gitu kan, pengennya kayak gimana, cuma si modelnya tuh kayak nggak maunya kayak gini aja gitu, mau nggak mau harus kan mau nggak mau si modelnya harus ngikut kemauan kita kan. Nah, tapi kadang nggak mau juga gitu, kadang dia kayak nyerocos aja pakai bahasanya dia sendiri gitu kan, ngedumel lah gitu. Iya, ngedumel, sedangkan kita sendiri kan nggak tahu dia ngomongin apa sih gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya kayak model dari Rusia nih kan, kayak susah banget ngomong bahasa Inggris gitu. Ya walaupun Inggris saya juga nggak begitu bagus gitu ya, cuma ya benar-benar kayak ada yang susah banget ngomong bahasa Inggris tuh, jadi susah buat komunikasi sama kitanya gitu kan. Kayak gitu sih serunya gitu. Kalau kebanyakan dari model orang asing nih, dari mana aja gitu kalau kebanyakan gitu? Banyaknya sih dari Rusia. Ya, kebanyakan Rusia, Ukraine, Brazil. Nah, misalkan nih, kan tadi apa profesinya nih? Kalau hobi nih, hobinya apa nih? Hobi kalau sekarang sih lagi fokus ke bodybuilding, nge-gym ya, fitness. Nah, saya dengar nih kalau nge-gym pertama kali suka sakit Iya, bener, sakit banget nah. Sakit hati. Itu mah beda lagi itu mah. Nah, emang kegerakin semua atau gimana gitu? Tentunya ada stepnya dulu sih Kang gitu. Misalnya kita pertama nge-gym nih, kita mau apa dulu yang mau kita latih gitu kan, nggak bisa kayak langsung semua bagian badan kita latih gitu. Jadi misalkan kalau perut aja kayak gitu. Iya. Atau bisa dikombinasi misalnya dada sama lengan gitu. Jadi nggak
semua kita langsung olah badan kita gitu, pasti ntar jadi kayak overheat lah badan kita gitu, jadi nggak berbentuk gitu, gimana toh? jadi kayak gimana ya, Over itu panas. iya jadi kayak kewalahan lah badan Kewalahan, kita gitu. Nah selain nge-gym apa nih? Selain Atau gini, nge-gym. kenapa nge-gym? Buat apa gitu? Ini dulu aja. Oh, cocok. Kalau sebelumnya sih sempet kayak pengen iseng-iseng lah, gerakin badan juga gitu kan. Dulu sempat kayak ikut dance juga gitu, ikut komunitas dance tapi lebih ke cover sih, Korean gitu kan. Korean. Kayak Opa nggak usah. Terus waktu itu sempat kayak sebenarnya kayak iseng aja sih Kang, kayak pengen Apa? Akhirnya ngapain ya selain cuma sekolah aja gitu kan, pengen aktif di luar juga. Kebetulan waktu itu diajakin sama teman gitu, ikut dance yuk katanya. Ternyata seru juga gitu, kayak misalnya nggak cuma dance yang cuma latihan di studio gitu-gitu buat video, tapi kayak sempat perform di beberapa mall juga gitu loh. Terus kayak banyak gitu penontonnya kan, apalagi kayak banyak cewek-cewek yang nonton gitu. Terus oh saya mau turun. Terus. ya jadi apa ya, jadi kayak seru banget gitu, ada kayak pengalaman baru buat diri sendiri gitu kan, kayak bisa improve diri juga gitu kan. Terus kayak nyoba-nyoba sih sebenarnya di dance kayak gimana kan, kayak gitu aja sih. Berarti sampai sekarang ngedance juga? Sekarang udah enggak sih. Udah enggak. Berarti dari apa? Dari sekolah? Iya, Dari semenjak sekolah. kelas berapa ya? Kayaknya semenjak kelas 2 Kelas 2. sampai lulus pun masih sih. Cuma pas kemarin ada COVID itu ya. Covid. Pas ada COVID udah aja vakum. Nggak lanjut lagi gitu. Soalnya emang biasa ngisi acara offline gitu sih kan. Kayak misalnya minggu ini perform di mall mana gitu, minggu depannya di mall mana gitu, atau di gedung kesenian gitu kan. Nah tadi ada yang mau nanya tadi deh. Kemana? Nanya apa tadi teh? enggak, tadi udah jawab. Udah jawab? Kayaknya mau nanya lagi. Apa selain ngedance juga, nge-gym juga, apalagi? Lah. Pendidikan lanjut kemana kan? Nah, Dari pendidikan. lulus. Tuh. Dari lulus broadcast ya di SMK. Sekarang sih lanjut ngambil administrasi bisnis kuliah gitu kan. Sempet kan sebelumnya kayak fokus kerja 2 tahun gitu. Cuma karena nggak mau nih, kayak ilmu saya segini aja gitu, pengen lebih explore tentang pengetahuan apa aja gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tahun sekarang kayak masuk kuliah. Dan juga kalau misalnya untuk kedepannya gitu kan, kayak misalnya mau ngelamar kerja kemanapun pasti kayak kualifikasinya S1 gitu kan, rata-rata gitu kan, walaupun sekarang lulusan SMK pun banyak gitu ya. Tapi ya bukan cuma karena ngejar gelar S1 aja gitu ya Kang, tapi emang kayak kewajiban harus punya pengetahuan lebih gitu, apalagi seiring bertambahnya umur gitu kan, jadi harus banyak terus nambah pengetahuan yang baru gitu. Terus belajar meskipun tua muda harus Iya terus belajar. betul. Jurusan Kuliah jurusan apa? Udah tadi. administrasi keuangan. Administrasi keuangan. Nah itu kenapa mengambil administrasi keuangan? Lancar Tidak Tidak. sejalan dengan SMK. Nah, SMK ya. Tadinya sih emang pengen ngambil ilmu komunikasi ya, karena sebelumnya di SMK juga pelajarin tentang komunikasi massa ya, Pak Ardi kalau nggak salah. Iya. Oh itu gurunya. Ada di bawahnya dulu. Jadi mungkin beberapa basicnya kayak udah tahu gitu kan. Sempat milih jurusan kuliah juga nggak langsung oh ya udahlah masukin aja, tapi kayak benar-benar dilihat lagi gitu kan, apa sih yang bakalan dipelajarin gitu. Ternyata setelah dilihat kayaknya masuk jurusan administrasi bisnis aja deh gitu kan, kayak pengen nge-improve pengetahuan lebih gitu, jadi nggak cuma di bidang itu aja tapi pengen ke yang lain gitu. Ya siapa tahu misalnya
yang mau di broadcast dapat gitu kan waktu SMK gitu, kayak ngedit moto atau tag videografi itu dapat, ntar pas kuliah dapat ilmu baru itu bisa kepake, jadi semuanya bisa kepake. Yes, bener. Bayangannya ketika ngambil administrasi keuangan tuh nanti kerjanya apa gitu? Kalau untuk bayangan kerja ngambil administrasi bisnis, pengennya sih kayak jadi bagian HRD ya, HRD ya atau bagian staff di sebuah perusahaan gitu. HRD apa? HRD head Hadi. head direktur apa itulah. Walaupun mungkin kayak lulusan untuk HRD banyaknya dari psikologi kali ya. Cuma kalau saya lihat beberapa peluang untuk di administrasi bisnis juga bisa jadi HRD, atau mungkin siapa tahu bisa nyoba CPNS tahun berapa gitu. Amin lah. Moga aja ya. Atau siapa tahu jadi guru di STM juga gitu. Amin lah. Penurus lah ya. Itu mah ada nggak mau itu mah. Pesan. Pesannya buat nih yang pengen profesinya sama lah gitu, hobinya sama nih. Dari Masalah improvement. Nah. Apa gitu? Itu Buat orang-orang magang. apa? Sebelum ke pesan, kan beliau banyak fansnya ya. Oh, Opa-opa kan. Opa. Sekarang kan budayanya anak-anak muda sekarang cewek nih banyak. Pak Hadi kasih tugas nih, editing, manipulasi foto. 98% yang cewek itu sama opa semuanya. Nah, kumaha aja. Nah, tanggapannya Fenomena nih. itu gimana menurut Ija? Ya kalau untuk sekarang sih tentang hal itu gitu ya, ya mungkin kita sendiri harus ngikut perkembangan media dan juga perkembangan dunia sih ya Kang, gitu. Kayak ramenya kemana gitu, nggak mungkin kita cuma kayak stuck di situ-situ aja gitu. Tentunya kita harus ngikutin kemajuan teknologi sekarang seperti apa gitu kan, untuk kita juga biar bisa nge-improve diri sendiri juga. Itulah tanggapannya. Nah, langsung kesan kita. Nah, kesannya nih buat yang sehobi, yang seprofesi lah gitu. Iya. Yang pengen jadi kayak Kang Ijang. Mungkin kalau pesan dari saya, untuk pesan diri saya sendiri juga gitu ya Kang, jadilah diri sendiri dan jangan lupa buat terus belajar dan cari tahu apa yang pengen kita tahu. Nah, Apa? ya. Tuh. Jadilah diri sendiri. Apa yang pengen kamu tahu? Nah, segitu aja ya. Nah, kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya nanti Kang ya. Siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio. Aduh ya. Ja, request ya. Gerakan dance sedikit aja. Oh, bentok. Untuk Aduh opening. Pak, udah lupa. Sedikit aja. Untuk opening aja sih. Untuk di opening. Paling berapa detik ya? Oh ya, Udah nggak? pakai master aja dong. Nah.